Berdasarkan kesaksian tertulis yang diberikan oleh Majen TNI Suprayogi selaku Menko atau Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI, sejak tanggal 28 September 1965 dirinya mendampingi Waperdam 1 Subandrio dalam rangka agenda kunjungan ke Sumatera dan Aceh. Rombongan tiba di Medan dan menghadiri rapat akbar. Pada tanggal 1 Oktober 1965, dirinya dan rombongan berangkat ke Pangkalan Berandan menuju Langsa. Saat itu rombongan mendapatkan informasi melalui telepon dari Wakil Ketua Front Nasional Sumut, yang juga seorang tokoh PKI, soal pengumuman G30S PKI yang disiarkan oleh RRI Pusat. Informasi itu ditujukan kepada Subandrio, Joto, dan Gubernur Sumut yang ikut dalam rombongan. Mendapatkan berita penting tersebut, semua orang menjadi tegang dan diliputi kekhawatiran akan keselamatan Presiden Soekarno. Kecuali Subandrio dan Joto yang terlihat biasa saja dan mengatakan bahwa berita itu belum jelas kebenarannya. Setelah mengadakan rapat kilat, Subandrio memutuskan supaya rombongan melanjutkan agenda ke Langsa, Aceh. Dan malamnya terdengar pengumuman dari Majen Soeharto bahwa G30S PKI adalah gerakan kontra-revolusioner dan situasi keamanan di Jakarta sudah berhasil dikuasai kembali oleh Pangkostrat. Setelah itu rombongan kembali mengadakan rapat dan semua pihak menyatakan untuk segera kembali ke Medan lewat jalur laut. Hal itu membuat Subandrio dan Joto yang awalnya masih enggan kembali ke Medan akhirnya mau ikut ke Medan melalui jalur laut. Setibanya di kantor Gubernur Sumut, diadakan briefing oleh Kolonel Dan Anwar yang baru tiba dari Jakarta. Dalam briefing tersebut, Kolonel Dan Anwar memberikan informasi detail mengenai upaya KOP yang dilancarkan oleh G30S PKI, di mana gerombolan pemberontak tersebut telah melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para pimpinan TNI Angkatan Darat. Kecuali itu, Gerakan 30 September juga menguasai RRI Pusat dan kantor pusat Telkom dan menduduki Lanut Halim Perdana Kusuma. Presiden Soekarno kala itu berada di dalam Lanut Halim. Situasi genting tersebut mulai berangsur kondusif tatkala Pangkostrat berhasil menguasai kembali keadaan. Waperdam 2 DRJ Laimena menyatakan menolak dicantumkannya namanya dalam susunan Dewan Revolusi bentukan G30S PKI, sekaligus mengutuk keras tindakan Untung Syamsuri beserta komplotannya. Di akhir briefing, Kolonel Dan Anwar beserta para pejabat di tempat itu mendesak Subandrio agar mengklarifikasi posisinya. Selain itu, rombongan juga mendesak agar Subandrio mengutuk keras perbuatan gerombolan G30S PKI. Namun sikap Subandrio kembali membuat rombongan terheran-heran. Pasalnya Subandrio tak mau mengecam aksi keji G30S PKI dengan alasan tak mau mendahului keputusan Bung Karno. Bahkan ketika disampaikan bahwa Bung Karno sedang berada di Lanut Halim, wilayah yang dikuasai oleh pemberontak, Subandrio tak bereaksi apa-apa. Semakin dalam kecurigaan rombongan tatkala melihat semua pejabat terkait hadir dalam briefing tersebut kecuali Joto
Ketika ditanya mengenai absennya Menteri Joto dalam briefing penting tersebut, Subandrio justru mengklarifikasi bahwa Joto sudah biasa mengadakan pembicaraan dengan partainya PKI. Lebih aneh lagi, ketika datang perintah melalui saluran kawat dari Waperdam 2J Laimena yang meminta agar Subandrio kembali ke Jakarta, perintah itu justru ditolak oleh Subandrio. Tindakan Subandrio itu jelas menyalahi protokol penanganan situasi darurat terkait keamanan negara, di mana Subandrio selaku pejabat tertinggi kedua setelah presiden seharusnya mengambil langkah strategis guna menangkal klaim dari G30S PKI. Menurut kewenangannya, ketika Presiden Soekarno sedang dalam bahaya dan patut diduga tak bisa mengambil keputusan secara bebas, maka Subandrio selaku Waperdam mengambil inisiatif komando tertinggi pemerintahan sampai ada kepastian mengenai kondisi Presiden Soekarno. Tapi Subandrio tak mengambil langkah strategis apapun, seolah tunduk pada perintah G30S PKI. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar.